Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester 2 kita akan belajar tema 6, 7, 8, dan 9. Sekarang di tema 6 itu berkaitan tentang menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Coba kalian lihat dan amati gambar pada tema 6. Itu adalah gambar yang terdapat pada buku siswa. Di situ ada Udin dan keluarganya di lingkungan rumah mereka. Mereka sedang berolahraga, melakukan kegiatan di pagi hari. Kemudian kalian bisa melihat masyarakat di daerah rumah Udin. Di situ mereka melakukan berbagai macam kegiatan dan aktivitas. Ada yang sedang menyapu, ada yang sedang bersepeda, kemudian ada juga yang sedang bersiap-siap untuk pergi, ya. Nah, di situ juga ada Edo, ya. Edo menyapa Udin. Nah, kita lanjutkan ya. Apa yang akan kita pelajari di subtema 1 masyarakat peduli lingkungan? Pada muatan PPKN, kita akan belajar tentang sikap spiritual dan sikap sosial, yaitu bagaimana cara kita menghargai makna kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalankan agama. Dalam sikap sosial, bagaimana cara kita melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air. Kemudian pada pengetahuan kita akan menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu kalian akan menyajikan hasil analisis kalian, pelaksanaan kalian sebagai warga negara, bagaimana cara menjalankan kewajiban, hak, dan tanggung jawab beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar bagaimana memperkirakan informasi yang diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca, yaitu hanya membaca judulnya saja. Kemudian, pada prakteknya kita harus bisa menyampaikan kemungkinan informasi yang diperoleh berdasarkan membaca judul teks non-fiksi, baik secara lisan, tulis, maupun caranya dengan menggambarkan, yaitu visual. Pada muatan IPA, kita akan belajar tentang bagaimana menghubungkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan juga pada perempuan dengan kesehatan reproduksi. Nah, kemudian kita juga harus bisa menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Pada muatan SBTP, kita akan belajar bagaimana memahami interval nada. Ini sudah dipelajari pada semester 1, kemudian memainkan melalui lagu maupun alat musik. Pada muatan IPS, kita juga akan belajar kembali memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Khususnya pada tema 6, kita harus bisa mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera dengan memaknai proklamasi kemerdekaan. Kemudian, kalian bisa menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Yuk, langsung saja. Pada subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Apakah kalian telah mengalami masa puber? Apa itu masa puber? Bagaimana kepedulian terhadap lingkungan saat mengalami masa puber? Sebelum mengalami masa puber hingga telah mengalami masa puber, tentu kalian sudah peduli dengan lingkungan. Lalu apa hubungannya masa puber dengan lingkungan? Nah, ini akan kamu pelajari di pembelajaran kedua. Nah, kalian memiliki peran sebagai anak, sebagai siswa, dan juga sebagai masyarakat, tentu juga sebagai warga negara. Banyak kegiatan yang bisa kalian lakukan untuk peduli terhadap lingkungan.
Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan ini merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban kalian sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Setelah memahami makna proklamasi, kalian juga harus bisa mengisi kemerdekaan. Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Nah, lingkungan itu mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kalian sudah peduli terhadap lingkungan? Apakah kalian sudah melakukan beberapa aktivitas sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan, coba kita lihat gambar. Pada gambar ini ada gambar yang paling sebelah kiri, itu ya, gambar nomor 1. Itu pada atas ya, bagian atas, gambar nomor 1 itu sedang kerja bakti memperbaiki jalan dan memperindah jalan. Ada yang membersihkan selokan, ada yang membersihkan lingkungan sekitar. Kemudian pada gambar 2 itu memperindah di jalan tersebut ya. Ini adalah gambar-gambar yang dilakukan warga masyarakat di Kampung Damai. Warga masyarakat di Kampung Damai juga sadar sebagai perannya sebagai warga negara. Nah, tentunya pada gambar 3 di bawah pojok kiri, mereka sedang mengantri untuk membayar pajak. Mereka rela untuk mengantri dan membayar pajak karena mereka sadar benar tentang kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian gambar yang nomor 4. Kalian bisa mengamati ya, warga masyarakat sedang melakukan apa? Betul, itu sedang melakukan kegiatan pos ronda di malam hari. Tujuannya untuk apa? Supaya lingkungan masyarakat, lingkungan di daerahnya itu aman dari maling, kemudian dari keributan, keramaian. Maka dari itu, di situ mereka bergantian untuk menjaga pos ronda. Nah, mereka melihat bukan di pos ronda, mereka tidak bersantai-santai. Mereka juga melakukan kegiatan yang lain seperti mengamati, barangkali ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nah, keempat gambar aktivitas warga masyarakat di Kampung Damai ini menggambarkan aktivitas-aktivitas sebagai wujud pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dan juga sebagai warga masyarakat. Setelah kalian melihat gambar ini, coba kita renungkan ya, bagaimana kepedulian kalian sendiri terhadap lingkungan di daerah sekitar rumah kalian. Apakah kalian rajin ikut serta dalam membersihkan lingkungan di sekitar rumahmu? Nah, kegiatan kepedulian terhadap lingkungan ini itu sangat bermanfaat dan dampaknya sangat bagus untuk menciptakan kenyamanan dan juga untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara warga masyarakat. Sehingga kalian coba, kalau kalian di rumah ada kegiatan kerja bakti, coba turut serta untuk mendapatkan pengalaman tersebut. Coba kalian sebutkan kewajiban kalian sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, betul, kewajiban untuk mentaati peraturan, kewajiban untuk menghargai orang lain, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan ya. Jadi, kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contohnya.
Nah, bagaimana cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? Salah satu contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian supaya selokannya menjadi bersih. Kemudian di gambar 2 itu tentunya melakukan reboisasi, kemudian menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Ada yang lain? Nah, coba kalian pikirkan dan tuliskan di buku kalian masing-masing ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada muatan IPS. Apa hubungannya dengan kewajiban yang kita bahas tadi sebagai warga negara? Ternyata kewajiban sebagai warga negara setelah kita melaksanakan kewajiban sebagai warga negara itu merupakan salah satu wujud bagi kita untuk mengisi kemerdekaan. Jadi kalian pernah memahami kan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera? Nah, wujudnya yaitu kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara, warga masyarakat, sebagai pelajar ya, sebagai anak, juga kita harus berperan ya dalam membangun. Itu adalah wujud peranan kita untuk membangun masyarakat Indonesia supaya menjadi masyarakat Indonesia yang sejahtera. Nah, dalam kegiatan 3 kita akan mengetahui bagaimana menyampaikan perkiraan informasi berdasarkan kata kunci pada judul bacaan. Kalian bisa membaca di buku siswa ya pada halaman di buku siswa pada halaman 4, yaitu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Itu adalah judulnya. Kira-kira informasi yang bisa kita peroleh dari bacaan itu apa ya? Dari melihat judul ya, ada beberapa kata kunci. Pertama, makna proklamasi ya. Makna proklamasi, tentunya kalian sudah tahu makna proklamasi ya pada tema-tema sebelumnya, yaitu pada semester 1 itu sudah ada. Makna proklamasi kemerdekaan salah satunya, ada yang masih ingat? Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Karena sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, kita harus mengupayakan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita harus menghargai perjuangan bangsa Indonesia dahulu. Untuk menghargainya, wujud penghargaan kita terhadap mereka, kita harus mengisi kemerdekaan. Sebagai pelajar, contohnya apa? Kita harus belajar. Nah, isi dari bacaan informasi tersebut pasti berisi makna-makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. 1. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Ini perkiraannya. Yang kedua, itu kata kuncinya proklamasi. Pasti di situ akan menjelaskan apa itu proklamasi. Nah, kemudian bagaimana cara mengisi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, setelah kalian membuat pertanyaan-pertanyaan tentang kata kunci ya, dibikin pertanyaan, kemudian dari situ kita bisa memperkirakan informasi apa yang akan kita peroleh dengan hanya sekedar membaca judul teks non-fiksi tersebut, yaitu tentang proklamasi, kemudian tentang maknanya, kemudian tentang bagaimana mengisi kemerdekaan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita baca makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamasio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Informasi pertama berarti tentang arti dari proklamasi.
Kemudian paragraf kedua, setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Ini tentang upaya mempertahankan atau perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Ini salah satu makna proklamasi. Kemudian perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini berarti tentang makna yang kedua, yaitu proklamasi sebagai awal terbentuknya bangsa Indonesia. Kemudian paragraf ketiga, proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Nah, ini juga menjelaskan tentang makna proklamasi yang lain, yaitu tentang kedaulatan negara Indonesia, ya. Kemudian proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya sebagai berikut. Sebenarnya ya, yang A, B itu sudah dijelaskan pada paragraf 1 dan paragraf 2. Kemudian yang C, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional, itu menjelaskan makna yang lain. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa Indonesia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Nah, sudah ya. Kita lanjutkan. Kita jawab pertanyaan di bawahnya. Apa judul teks pada bacaan di atas? Betul, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Nah, kata kuncinya yaitu makna proklamasi. Apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Yang pertama, proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sarana untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Kemudian ada yang lain? Nah, banyak ya informasi-informasi yang kita peroleh. Makna-makna proklamasi sebagai salah satunya sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang lain. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Kita sebagai pelajar berarti belajar dengan giat. Kemudian kita juga bisa mengikuti berbagai perlombaan. Kemudian salah satunya juga bisa menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Nah, kesimpulan dari sini kalian bisa ya kira-kira memperkirakan informasi berdasarkan judul teksnya saja. Berarti yang pertama apa? Pertama kita mengambil kata kunci dari judul. Kemudian kita membuat pertanyaan, ya, membuat pertanyaan
dari kata kunci tersebut, yaitu apa makna proklamasi kemerdekaan, kemudian bagaimana cara mengisi kemerdekaan, kemudian apalagi apa itu proklamasi, bisa ya. Nah, dari judul, kemudian dari judul kita ambil kata kunci, dari kata kunci kita membuat pertanyaan, setelah membuat pertanyaan kita coba menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jawaban pertanyaan yang kita buat itu merupakan dugaan atau kira-kira informasi yang akan kita peroleh dengan hanya membaca judul teks non-fiksi. Demikian pembelajaran hari ini. Ustazah sampaikan, kalau ada yang salah, Ustazah mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silakan kalian kirimkan ke Ustazah ya. Jangan lupa materi-materi yang ada di sini kalian catat ya, bagian-bagian yang penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.